jumhur ulama, sebagian besar ulama menyebut bahwa yang wajib itu hanya sholat fardu, yang wajib itu hanya 5, yang sehari semalam itu. Nah, adapun witir itu tidak. Khilafan di Abi Hanifah. Ya, apa namanya? Jumhur berselisih dengan Abu Hanifah rahimahullah, termasuk Imam Mazhab 4 yang menyebut bahwa witir termasuk wajib. Nah, jadi kalau dari mazhab Abu Hanifah rahimahullah, ya kita hormati ya. Mereka menambahi bahwasanya witir itu wajib juga. Minimal 1 rakaat setiap malam. Itu bagi mazhab Abu Hanifah. Kalau jumhur berdasarkan hadis ini itu tidak, karena Rasulullah mengatakan tadi khamsa salawatin. Khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Nah, seandainya itu ada witir maka disampaikan juga ada witir. Jadi 6. Nah, itu tidak ada. Nah, ini termasuk dalil jumhur ulama bahwa witir itu tidak termasuk wajib ya. Sekali lagi kita hormati Abu Hanifah dan mazhabnya yang menyebut bahwa witir termasuk wajib. Alasan mereka adalah Rasulullah nggak pernah meninggalkan itu soalnya. Jadi baik itu di waktu safar maupun di waktu mukim. Ya, beliau tidak pernah meninggalkan namanya witir yang dikerjakan minimal 1 rakaat, minimal 1 rakaat. Ya, kemudian faedah lagi Bapak Ibu, bayan fardhiyatiz zakah wa annaha tu'khadhu min aghniya'il muslimin wa turaddu ala aw tu'ta fil fuqara'ihim. Ya, penjelasan tentang wajibnya atau fardunya zakat. Ya, jadi di sini tadi sedekah itu maksudnya adalah zakat tadi itu. Ya. Jadi wajibnya dikeluarkan zakat dan itu diambil dari orang yang berada. Ya, bukan dari orang yang tidak berada dan dikembalikan lagi. Ya, jadi wa turaddu ala fuqara'ihim. Nah, terselip di sini ya, nanti ada faedah yang lain dari hadis di atas ya. Pertama bahwa tadi zakat itu wajib dan diambil dari orang yang berada. Ya, berapa nisabnya itu nanti ada penjelasan. Kemudian anna zakah la tudfa ya li kafir. Nah, ini ada faedah juga di sini bahwa zakat itu tidak diberikan kepada orang kafir. Karena Rasulullah mengatakan li fuqaraihim. Ya, yang miskin yang tidak punya dari mereka di antara mereka. Ya, namun nanti ada pendapat para ulama jika seumpama sudah tidak ada lagi penerima dari Islam. Nah, itu nanti apakah boleh diberi kepada orang kafir. Nah, itu nanti ada para ulama berselisih atau umpamanya di sebuah daerah sudah tidak ada lagi orang miskin dari orang Islam umpamanya. Tapi di tempat lain ada orang fakir dari orang Islam. Nah, apakah itu bisa dipindahkan itu? Ini termasuk juga perdebatan para ulama. Jadi apakah zakat itu bisa dipindah ke tempat lain gitu maksudnya? Jika seandainya di tempat yang bersangkutan sudah tercover semuanya, sudah tidak ada lagi orang fakir, sudah menerima semuanya, apakah boleh dipindahkan? Itu para ulama berselisih. Kemudian an-zakah la tu'ta li ghani, ya jelas sekali bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang punya, pada orang yang berada, pada orang yang kaya. Jawazu i'ta'iz zakah li sinfin wahidin mimma yastahiqu zakah. Ya, jadi boleh zakat itu diberikan kepada satu kelompok saja. Ya, satu kelompok yang memang kalau dia memang berhak. Ya, memang kan dalam hadis Taubah dalam di dalam ayat surat At-Taubah itu kan ada 8 ya, mustahik istilahnya. Ada 8 kelompok yang menerima zakat. Nah, seumpama di satu daerah tidak memenuhi, artinya tidak semua kelompok itu ada itu umpamanya. Nah, apakah bisa diberikan kepada satu kelompok saja atau sebagian saja? Ya boleh. Ya, selama mereka berasal dari daerah itu. Nah, sehingga otomatis mereka mendapat bagian yang banyak berarti. Ya, tidak masalah. Artinya satu kelompok saja menerima karena memang kelompok lain tidak ada. Ihtimamul Islam bil fuqara. Nah, ini penting, ini di hadis faedah lagi bahwa Islam itu sangat memperhatikan nasib ya orang-orang yang tidak berada atau disebut dengan fuqara atau miskin ya. Kemudian Bapak Ibu faedah bayanu nizamul Islam alladzi la matsila lahu fi ihsanil silah baina afradil millatil wahidah. Ya, penjelasan bahwa betapa sistem syariat dan sistem ekonomi Islam itu tidak ada bandingannya
dalam hal ya menguatkan silah hubungan antara person-person di dalam penganutnya. Ya, dengan adanya zakat itu kan sehingga ukhuwah Islamnya itu menjadi lebih kuat di antara orang Islam, ya, khususnya antara fakir miskin dan orang kaya. An-nahyu an akhdil anfus. Ya, faedah lagi bahwa larangan mengambil barang yang terbaik dari pemiliknya untuk dikeluarkan sebagai zakat. Nah, tadi kan Rasul mengatakan iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati janganlah mengambil barang yang paling mahal, barang yang paling berharga dengan dalih untuk zakat. Nah, dari mereka tidak. Jadi artinya ya mungkin pertengahan ya. Jadi tidak yang paling buruk dan juga tidak barang yang paling baik ya. Karena biasanya kalau barang yang paling baik itu disukai oleh pemiliknya. Nah, jadi ambillah yang sedang ya untuk zakat maksudnya. At-tahzir min da'atil mazlum ini juga. Jadi peringatan dari ya kehati-hatian atau warning ya peringatan dari berbuat zalim ya. Karena doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Ya, jadi hati-hati dengan doa orang yang terzalimi dan larangan untuk berbuat zalim. Karena doa orang yang terzalimi itu mustajab. Bayanu istijabah tidak mazlum. Kemudian faedah dakwatul kufar qabla al-qital. Nah, ini penting juga bahwa orang kafir itu didakwai dulu sebelum diperangi. Ya, itulah Rasulullah SAW. Jadi mengajak orang untuk masuk Islam. Innal imam huwa alladhi yab'ats as-su'ah li jam'il mal wa zakah. Wa huwa alladhi yab'ats ad-du'a ila Allah. Jadi ini termasuk tugas pemimpin besar dalam Islam itu adalah ya ini. Mereka juga menentukan orang-orang para dai dan juga menentukan orang-orang yang mengambil harta zakat itu. Artinya ya mereka membentuk panitia istilahnya. Ya. Itu memang di tangan imam ya. Ya itu juga sangat teknis. Itu tergantung kepada negara masing-masing tentunya. Nah, seperti di negara kita nggak mungkin pembayaran zakat itu hanya dihandle satu pihak kan tidak, karena saking banyaknya umat Islam ini dan pemerintah juga mengizinkan ya bagi para lembaga-lembaga amil untuk melakukan tugasnya tentu dengan sertifikat dengan pengawasan ketat dari penguasa ya. Jadi memang itu memang asalnya itu adalah tugasnya penguasa itu sebetulnya. Ya, tapi bisa saja penguasa itu mendelegasikan atau memberi izin ya para ormas-ormas untuk membentuk satu benda organisasi atau badan amil untuk bisa istilahnya itu membantu sebetulnya ya, membantu tugas pemerintah di dalam menghimpun ya zakatnya umat dan disalurkan. Karena memang ini pekerjaan yang tidak mudah ya, itu tidak masalah ya. Tapi asalnya memang itu tugas ya, termasuk tugas pokok daripada para imam itu sebetulnya. Jadi pada zaman Khulafaur Rasyidin itu memang dibentuk ya. Mereka para khulafa itu memang menentukan orang-orang untuk tugas ini ya. Kan ini termasuk tugas penting ya. Jadi menghimpun zakat dari para agniya ya, di antara kaum muslimin itu. Kemudian istihbab wasiatul imam rusulahu wa nawabuhu bimahtajun. Jadi dianjurkannya para pemimpin ya untuk memberi nasihat ya pada tugas para wakil, para delegasi ya dalam hal zakat atau yang lainnya di dalam hal dakwah misalnya ya. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, jawazud doa ala zalim. Nah, ini juga bahwa orang yang terzalimi itu boleh dia berdoa untuk kemudaratan bagi orang yang menzalimi. Ya, jadi jika ada orang yang merasa terzalimi dengan nyata-nyata terzalimi, maka dia boleh mendoakan keburukan ya atas orang yang menzalimi tadi. Nah, itu boleh. Terus mengatakan wattaqidatul mazlum. Jadi orang terzalimi itu punya hak dia ya untuk mendoakan keburukan atas orang yang menzalimi dia. Itu syariat mentoleransi itu. Ya, karena terzalimi. Dan memang orang yang zalim itu memang diberi orang yang terzalimi ya orang yang berbuat zalim itu memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada orang yang terzalimi merasa untuk minta doa ya
Bahkan kata para ulama itu juga termasuk orang kafir juga. Bisa saja orang kafir itu terzalimi, kemudian dia minta doa ya. Bisa Allah mendengar permohonan mereka. Karena kezaliman ada dibenci, tidak mengenal batas apa namanya ideologi. Ya, semua agama membenci kezaliman. Semua keyakinan membenci kezaliman. Ya, maka mari kita menghindari berbuat zalim. Hujjatu khabaril wahid wa annahu minal aqidah wal ibadah. Nah, ini juga penting sekali bahwa apa namanya khabarul ahad ayatnya adalah berita satu orang atau satu orang bawa berita dan itu diakui sebagai orang yang siqah dan integritas ya, maka itu beritanya diterima. Ya, dan memang sebagian orang itu menolak khabarul ahad satu berita jika berkaitan dengan akidah. Ya, tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebut bahwa berita itu ya jika dibawa oleh orang yang kompeten, orang yang siqah, ya, orang yang adil dan siqah dan dipercaya, maka beritanya wajib diterima dan diyakini kebenarannya. Ya, beda halnya jika pembawa berita itu adalah orang yang bermasalah secara integritas, umpamanya sering berbohong, itu lain lagi. Ya. Tapi kalau memang yang membawa berita itu adalah orang terpercaya, ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebut bahwa apa yang disampaikan itu ya diterima. Apakah disampaikan itu berkaitan dengan kewajiban, apakah berkaitan dengan syariat, atau berkaitan dengan akidah dan sebagainya, perkara gaib ya diterima. Tadi kan Mu'adz kan cuma satu orang diutus. Dan ahlu Yaman apa namanya Rasulullah tidak meminta saksi, bahwa kamu harus menjadi saksi nanti dua orang, satu orang dikirim. Karena satu orang ini ada terpercaya. Nah, demikian halnya sekarang soal pemerintah umpamanya mengirim seorang dai dan itu dai terpercaya ya maka apa yang disampaikan dai itu ya diterima ya, selama dia terpercaya. La yantaqilu da'i ma'al mad'u minal wajib ilal aula minas sana. Ini juga penting bahwa ketika dalam menyampaikan dakwah itu seorang dai tidak berpindah-pindah satu tema ke tema yang lain sebelum satu tema itu betul-betul dilaksanakan oleh apa namanya mustami' ya, dikerjakan oleh pendengarnya ya. Jadi betul-betul ini bertahap istilahnya ya, bertahap. Nah, ini ada faedah ya bahwa Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah berkata, dalam hadis ini tidak disebutkan perintah puasa dan haji. Hanya disebutkan zakat dan sholat saja. Kok haji tidak ada? Nah, ini menjadi apa kejanggalan para ulama karena Mu'adz ini diutus itu menjelang akhir-akhir Rasulullah meninggal. Ya, mungkin kalaupun haji ya mungkin tidak usah karena haji itu tahun ke-9 baru turun perintahnya. Ya, ya ini puasa ini jadi masalah karena puasa ini kan perintahnya kan sudah bulan 2 apa tahun kedua Hijriah. Jadi puasa itu sudah turun perintahnya tahun kedua Hijriah, artinya ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ini itu perintah puasa sudah ada. Tapi kenapa kok nggak disebut di sini? Kenapa hanya menyebut sholat dan zakat saja? Apakah puasa itu tidak wajib? Kan itu nanti jadi pertanyaannya. Jadi para ulama mencoba untuk apa namanya memahami dan menafsirkan ini. Ada yang menyebut bahwa dua kewajiban ini itu sangat fatal. Artinya sangat berat, ya, sangat berat. Jika keduanya sudah memenuhi dan sudah mentaati, maka insya Allah puasa itu akan menjadi ringan. Puasa menjadi ringan nanti. Ya. Ada yang menyebut bahwa itu nanti puasa nanti kalau mereka sudah menguatkan betul dua sholat dan zakat ini sudah betul-betul sudah menguasai dan sudah mentaati dan melaksanakan, maka nanti puasa nanti akan jalan sendiri. Gitu. Adapun haji, kenapa tidak disebutkan? Dia mengatakan karena memang belum disyariatkan. Ya, jadi mengatakan bahwa Mu'adz ini kira-kira diutus tahun ke-8 barangkali, sementara wajibnya haji itu tahun 9 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan bahwa tidak demikian. Haji sudah disyariatkan juga katanya, tapi cuman tidak disampaikan di sini karena haji hanya sekali seumur hidup. Nah, jadi wallahu a'lam ya. Memang para ulama apa namanya berselisih pendapat untuk menafsirkan hadis ini kenapa tidak disebut puasa dan haji.
Ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi yang sampaikan bahwa poin-poin ya, poin-poin penting yang disampaikan tadi itu adalah betul-betul menjadi suatu hikmah daripada hadis ini ya, dakwah ila tauhid awalan ya. Jadi masalah akidah itu masalah yang sangat krusial yang menjadi apa namanya tugas pokok ya bagi para dai ketika menyampaikan atau mengajak orang masuk Islam. Jadi masalah tauhid dulu yang pertama itu masalah tauhid dengan segala pembahasannya. Jadi tauhid itu bukannya hanya sekedar la ilaha illallah, tidak, tapi kan penjelasannya yang lain, apa yang dikandung dari makna tauhid itu. Ya, kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu risikonya apa? Implikasinya apa? Banyak itu ya. Jadi berkaitan dengan tauhid ya, ya seperti sihir, seperti setan, seperti berkaitan dengan umpamanya kepercayaan-kepercayaan itu masuk tema tauhid itu. Jadi apa tema tauhid itu bukan hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah ya, tapi ada penjelasan yang lain, ada bab-bab yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala hadis yang kedua, ini sudah berkaitan dengan berapa nisabnya itu barang. Jadi barang yang dikeluarkan itu nisabnya berapa? Ya, ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, laisa fi ma duna khamsi awaqin sadaqah wala fi ma duna khamsi zawdin sadaqah wala fi ma duna khamsati ausuqin sadaqah. Nah, ini termasuk hadis berkaitan dengan nisabnya barang atau harta benda yang dikeluarkan. Berapa batasnya itu? Batas minimal keluarnya zakat. Di sini Rasulullah menjelaskan 3 macam barang ya. Pertama barang berharga ya. Itu minimal khamsi awak ya. Nanti ada penjelasannya. Awak itu ada berapa? Khamsu awak, 5 awak. 5 auqiyah. Awak itu jamak daripada auqiyah. Itu kadar ya atau satuan ya, nilai ya sebuah barang berharga. Apakah emas atau perak itu nanti kita jelaskan. Yang kedua, fi maduna khamsi zaudin. Nah, itu onta. Ya, jadi minimal 5 onta itu sudah keluar satu. Ya, ini diantaranya ya, diantaranya. Jadi ada hadis yang lain untuk menjelaskan tentu barang yang lain. Ya. Wala fi maduna khamsati ausuk. Nah, ini berkaitan dengan hasil panen ya, hasil panen, hasil pertanian ya. Bahwa khamsati ausuk, minimal 5 ausuk itu keluar ya. Di bawahnya 5 ausuk ya tidak keluar ya. Kalau sudah sampai 5 ausuk itu berarti keluar zakatnya. Ada berapa itu nanti ada hadis yang lain. Ya, kita apa namanya? Kita terangkan dulu ya. Yang dimaksud dengan awak ya, auqiyah wahya arba'una dirhaman. Ya, arba'un dirham jadi 40 dirham. Panisabu mi'ata dirham. Panisabu mi'ata dirham. Jadi 40 kali 5 kali 4 berarti 200. Nah, jadi 200 dirham. Jadi ini maksudnya adalah perak ya. Jadi perak. Perak itu nisabnya adalah 200 dirham. Perak 200 dirham. Perak, bukan emas tapi perak. Ya, itu nisabnya. Jadi kalau dengan punya perak ya 200 dirham maka keluar zakatnya 2,5%. Az-zaudu minas salasa minal ashra minal ibil. La wahidalahu min lafzihi ya. Nah, khamsatu zaud itu artinya bahwa onta 5 ekor onta keluar satu. Nah, al-wasak miqdaru muayyan wa huwa sittuna sa' bisa'in nabawi. Khamsatu ausuk ya, 5 wasak ya. 5 wasak ini takaran ya. Jadi takaran bagi dikeluarkannya zakat ya. Dan 1 wasak itu sama dengan 60 sok. Nah, 1 sok itu kalau mau di apa namanya dikonversi jadi berat atau gram itu kira-kira 2,7 kilogram. Ya, 2,7 kilogram 1 sok. Situ nasoan ya 2,5
kilogram. Ya. Jadi kalau dikonversi semua, dia masuk angka 810 kilogram. Nah, jadi nisabnya barang hasil pertanian ya yang diambil zakatnya itu kalau sudah mencapai 810 kilogram murni, jagung murni, beras murni, kemudian inap, anggur murni yang sudah kering, kemudian tamer dan sebagainya, atau makanan pokok di daerah tertentu itu nisabnya. Jadi kalau kita di Indonesia beras hasil pertanian maka 810 kilogram sudah keluar ya al-ushru ya, kalau nggak salah 1/10-nya jika pertanian itu diairi dengan hujan saja ya, jadi 1/10-nya, jadi nggak banyak sebetulnya. 1/10 dari 810 kilogram beras murni, bukan gabah ya tapi berasnya. Kemudian jika pertanian itu atau sawah itu diairi dengan mesin ya, mesin pembajak, mesin istilahnya itu untuk menaikkan air itu kayak sanyo dan sebagainya, diesel ya untuk pompa air, dan itu membutuhkan biaya, maka zakatnya adalah separuhnya tadi, separuh daripada 1/10, jadi 1/20 berarti ya. Jadi kalau sawah itu diairi oleh hujan saja ya, jadi istilahnya sungai tak ada hujan ya, tidak ada taklufa ya, tidak ada beban yang lain ya, tidak ada mesin pompa, tidak ada disediakan murni air hujan atau air sungai ya, sama ini air sungai atau air hujan atau air sungai, maka itu zakatnya adalah 1/10 dari 810 kilogram ya, murni. Kalau itu ada beban ya, ada biaya pengairan dan sebagainya ya, jadi ini apakah itu termasuk pupuk dan lain sebagainya, ini para ulama bersedia mengatakan karena itu juga termasuk katanya. Tapi di sini memang disebut hanya air saja, masalah air. Apakah pupuk itu termasuk? Nah, itu perdebatan para ulama. Nah, ini barangkali termasuk faedahnya kita belajar ya, bahwa masalah tidak hanya seperti itu ya. Sekarang ada pupuk, kalau nggak ada pupuk kan juga kan tidak bisa, ada biaya tanam dan sebagainya. Apa itu termasuk biaya sehingga mengurangi ya nisabnya itu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa kalau sawah itu diairi oleh pengairan yang berbayar, maka zakatnya adalah 1/20. 1/20 karena 1/20 dari nisabnya. Kemudian kita ambil faedahnya wujubu zakatul fiddah fi haqqi man balagha indahu nisab. Diwajibkannya zakat perak ya, perak tadi 200 dirham. Di sini disebutkan tadi emas ya. Jadi wujubu zakatul fiddah fi haqqi man balagha indahu nisab. Diwajibkannya atau diwajibkannya zakat atas barang berharga namanya perak ya, jika sudah mencapai 200 dirham ya, atau kalau digramkan kalau nggak salah itu adalah 595 gram ya. Jadi 1 dirham ya, jadi perak itu kan 200 dirham 200 dirham nisabnya. Nah, 1 dirham itu kalau digramkan itu 2,975 gram. Jadi kalau mau dikonversi jadi gram biasa di pasar, maka muncul angka 595 gram perak ya. Jadi perak. Nah pasti ada pertanyaan uang gimana gitu. Nah, itu tadi ada penjelasan nanti insya Allah. Masalah uang atau kertas berharga ini, atau itu dikonversi perak atau emas, itu para ulama berselisih. Az-zakatu takunu wajibah fi mali maqdur ma'lum, bahwa zakat itu hanya wajib untuk harta yang sudah diketahui, sudah ditakar ya, tidak sembarangan. Jadi tidak semua harta itu ada zakatnya, saya lagi. Tidak semua harta itu ada zakatnya. Anna taqdir yakunu bi hukmi syara' la bi ahwa'in nas, bahwa kadar ya nisab itu bukan atas keinginan orang, itu syariat yang mengatur. Jadi
nisabnya berapa, keluarnya berapa, itu bukan berdasarkan pendapat orang atau berdasarkan keinginan orang, tapi betul-betul berdasarkan syariat, ya. Sekali lagi, nisabnya berapa, kemudian berapa yang dikeluarkan, itu syariat yang menentukan. Masyru'iyatul amali bil mawazin. Nah, ini juga penting sekali bahwa dari hadis di atas, ya, disyariatkannya beramal dengan berbagai pertimbangan, ya, berbagai pertimbangan. Tutlaqus sadaqatu ala zakat al-mafruḍah, bahwa sedekah itu kadang-kadang disebut dengan zakat. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa istilah sebetulnya dalam hal ini. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada hibah, ya. Ini macam-macam ini. Ini semua pemberian semua. Jadi saya ulangi, ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada hadiah, ada wakaf lagi dan sebagainya. Ini semua pemberian sebetulnya. Nah, yang saya pelajari, ya, zakat itu lebih khusus, ya, lebih khusus. Dan dia hanya dalam bentuk materi, ya, tidak ada zakat dalam bentuk jasa. Ya, jadi zakat khusus dan dia wajib. Jadi jika pemberian itu dalam bentuk materi dan sifatnya wajib, maka dia jatuhnya zakat, tidak ada yang lain. Ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah, kan, ya. Kemudian yang kedua, sedekah. Sedekah ini lebih umum, ya. Sedekah lebih umum, bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk jasa, itu, dan juga bisa wajib, bisa sukarela. Nah, jadi kalau sedekah ini menjadi wajib, maka dia zakat. Kalau sedekah ini materi, maka dia zakat. Ya. Nah, bisa jadi sedekah itu bentuk jasa. Ya, kan Rasul mengatakan kullu ma'rufin sedekah, kan. Setiap kebaikan adalah sedekah, ya. Ya. Ya, jadi sedekah ini umum. Bisa jadi wajib, bisa jadi sukarela, bisa jadi benda, bisa jadi jasa. Itu sedekah. Dia lebih umum. Ya. Dan apa namanya, nas-nas yang ada dalam Al-Quran itu rata-rata memberi kata apa namanya, kata sedekah mewakili kata zakat. Ya, ini sekali. Karena memang zakat apa sedekah lebih umum. Bisa bentuk materi, bisa bentuk jasa. Kalau bentuk materi, ya, kalau dia bentuk materi dan wajib, maka itu jatuhnya zakat. Ya. Nah, ada infak. Nah, infak ini sepertinya adalah pemberian sukarela. Ya, pemberian sukarela dan bisa dan dalam bentuk materi. Ya. Apakah pemberian sukarela dalam bentuk jasa disebut dengan infak? Tidak. Dia disebut sedekah. Jadi pemberian jasa dalam bentuk pemberian dalam bentuk sukarela, maka itu namanya sedekah, bukan infak. Infak itu bentuknya harta. Jadi infak masjid, ya, infak dan sebagainya. Berarti infak itu biasanya sukarela dalam bentuk benda biasanya. Kalau hadiah, ya itu pemberian, yaitu pemberian sukarela juga bisa dalam bentuk materi. Nah, itu hadiah. Biasanya dari apa namanya, dari orang yang dari orang yang punya kepada orang yang punya sesuatu karena karena prestasi dan lain sebagainya, itu hadiah. Jadi pemberian cuma-cuma itu hadiah, pemberian cuma-cuma. Ya. Jadi zakat itu wajib, ya, sedekah itu bisa wajib, bisa sukarela, infak itu sukarela, hadiah itu sukarela. Karena ada namanya wakaf itu juga sukarela. Nah, terakhir ada namanya al-irs, warisan. Nah, itu jelas, itu juga ada, atau itu semua pemberian. Ya. Nah. Kemudian ujub zakat idza balagatil ibil khamsa zaudan, nah, tadi bahwa onta itu ketika sudah menggapai angka 5, maka keluarlah zakatnya. Ya. 5 dan seterusnya keluar zakatnya. Nanti ada 5 sampai berapa keluar 1, keluar lagi, ya, kedua setelah angka berapa sampai ke berapa keluar lagi, kan itu. Wujubuz zakat fil hubub idza balagat nisab wa khamsatu awsuq. Diwajibkan zakat kepada buah-buah, ya. Maaf, biji-bijian, maaf ya, biji-bijian jika sudah menggapai nisab, ya. Jadi memang di dalam masalah zakat berkaitan dengan benda atau hasil tanaman apa saja yang keluar zakatnya, itu para ulama
berselisih memang. Ada yang mengatakan bahwa yang dizakati itu hanya barang-barang bahan pokok yang bisa disimpan lama, seperti kurma, seperti anggur, seperti beras, seperti gandum, seperti jagung dan lain-lain. Artinya yang bisa disimpan lama itu bahan pokok. Adapun buah, ya, semangka dan sebagainya, itu zakatnya bukan zakat bendanya, tapi zakat perdagangan dia. Zakat perdagangan. Kalau dia punya banyak mangga tapi hanya dimakan, ya katanya enggak keluar zakatnya, ada dimakan, enggak disimpan dia. Nah, tapi kalau sudah dijual, itu lain lagi. Nah, jadi masuk masuk zakat perdagangan, bukan zakat tanaman jadinya. Nah, ini jadi yang zakat tanaman itu yang bahan pokok itu tadi. Nah, seperti itu tadi, beras, jagung, gandum, ya, anggur, anggur kering, ya, itu disimpan. Kemudian gandum, beras, jagung, ya, itu kan bahan pokok disimpan lama. Itu zakat tanaman dia. Ya. Tapi kalau seperti buah, ya, termasuk ya itu kan seperti masuk mangga, kemudian apel dan sebagainya, yang sekedar untuk makan, ya, itu tidak ada zakatnya, tapi masuk zakatnya zakat kalau dia jual beli. Nah, zakatnya zakat jual beli, ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ya, annal hubub allati lam yasil ila nisab laisa zakat. Jadi biji-bijian atau apa namanya, hasil tanaman tadi jika tidak menggapai nisab maka tidak ada zakatnya. Zakatnya berapa tadi? Khamsatu ausuk, 800 kilogram beras murni. Sekali lagi bukan gabah. Jadi beras murni yang sudah diselap, ya, 810 kilogram. 810 kilogram, ya. Hikmatut tasyri' bi isqatiz zakah amma duna nuqsab haitsu la yahtamalu an tu'khadha minhu. Ini jadi syariat itu sangat, ya, menghormati harta milik orang. Jadi dan zakatnya tidak semuanya, hanya ada nisabnya saja. Itu menandakan bahwa syariat ini sangat menghormati, ya, tidak memaksakan. Ya, tidak memaksakan untuk mengambil semua hasil, ya. Nah, tahdidul ansiba muasat bainal aghnia wal fuqara. Jadi adanya nisab ini, adanya batas minimal itu sebetulnya adalah untuk menjaga, ya, untuk menjaga perasaan dua belah pihak, perasaan orang fakir dan juga perasaan orang kaya, sehingga terjadilah apa namanya, saling saling menghormati, saling mentoleransi antara ghani dan fakir, ya, sehingga tidak ada kesenjangan antara keduanya. Inilah termasuk sistem Islam yang sehingga terjadilah suatu hubungan yang baik antara fakir dan miskin, ya. Nah, Bapak Ibu tadi di situ tidak disebutkan emas, ya. Ya. Jadi emas itu nisabnya yang kami tahu itu adalah 85 gram, ya, 85 gram, ya, 85 gram. Kalau untuk dikonversi menjadi emas murni 24 karat itu 85 gram. Ya. Yang jadi masalahnya adalah uang. Apa uang logam atau uang kertas, ya. Karena memang di zaman Rasulullah itu tidak ada itu. Bahkan dalam zaman Rasulullah umat Islam belum punya mata uang sendiri. Mereka memakai namanya dinar. Dinarnya Romawi, dirhamnya Persia. Di mata uang alat sebagai alat tukar itu dulu zaman Rasulullah itu tidak ada uang. Uang juga baru sekali, baru. Dulu itu logam yang banyak. Di zaman Khalifah siapa itu? Di zaman Amirul Mukminin Muawiyah itu sudah ada logam. Ya, logam sudah. Tapi perak dia, memakai perak atau emas. Nah, uang ini dulu tidak ada. Nah, sekarang uang ini dikonversinya kemana? Ini jadi perdebatan para ulama itu. Jadi uang harta milik dalam bentuk uang atau istilahnya kertas berharga ini, ya, itu dalam apakah dikonversinya ke perak atau emas, ya, dan beda memang. Jadi kalau emas kan 85 gram itu kalau dikonversi uang apa itu? Kalau sekarang 1 gram itu 1 juta lah, 24 karat itu kan 80 juta berarti. Baru orang punya uang 80 juta baru keluar zakatnya kan lama. Ya.
dan orang tidak banyak yang punya uang segitu. Ya. Nah, tapi kalau cuma dirham itu 895 gram, taruhlah dikali 10.000, harga 1 gram perak itu kan berapa nilainya? Jadi nggak sampai puluhan juta ya. Nah, sehingga para ulama yang berselisih ini. Ada mengatakan kalau berkaitan dengan uang ya atau harta berharga yang lain, jika itu dikonversinya ke emas jatuhnya sekian, dikonversinya ke perak jatuhnya sekian, kata para ulama, kalau mau ingin memberikan bantuan atau punya hibah ya kepada fakir, konversikan kepada perak. Ya, tapi mengatakan bahwa yang paling cocok untuk uang itu ya emas, karena emasnya yang konsisten ya, jadi alat tukar yang konsisten, artinya lebih banyak digunakan ya dibanding perak. Ya, sekali lagi ya, waktu zamannya Rasulullah itu memang yang dipakai antara perak dan emas. Jadi nisabnya beda. Ya, siapa punya emas, nah ini nisabnya. Siapa punya perak, ini nisabnya. Tidak ada uang, karena uang belum ada. Ya, jadi ini termasuk perdebatan klasik antara para ulama sampai hari ini. Ada yang mengatakan sebaiknya konversinya ke emas, karena emas itu lebih kuat, lebih alat takarnya dan sering dipakai. Nah, sementara perak ini enggak. Ada yang mengatakan konversinya ke perak untuk supaya orang fakir itu segera mendapatkan itu, segera mendapatkan haknya itu. Allahu a'lam ya. Jadi mungkin di Indonesia ya sebagian besar itu emas kayaknya, konversinya emas, sehingga uang itu ya, apa itu uang kertas, apa itu uang logam, kalau sudah mencapai nisabnya emas 85 dinar, 85 dirham, 85 gram maaf ya, 85 gram ya, baru nanti keluar zakatnya. Ya, zakatnya adalah 2,5% ya dari semua harta itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan dari hadisnya, ini tinggal satu hadisnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasi sadaqah. Ya, dari Abu Hurairah dan berkata Rasulullah SAW bahwa bagi yang memiliki hamba sahaya dan juga kuda piaraan, maka itu tidak ada zakatnya. Maka itu tidak ada zakatnya karena dipakai. Ya, sehingga salah satu kaidah di antara para ulama bahwa semua barang harta milik yang tidak dijadikan sebagai market, tidak di apa istilahnya, tidak bergerak ya, hanya dipakai, maka itu tidak ada zakatnya. Dengan punya 10 mobil tapi dipakai, tidak ada zakatnya. Tapi kalau disewakan, nah itu baru ya. Zakatnya zakat sewa, bukan zakat mobilnya. Ya, jenengan punya 10 rumah ya, harganya miliaran. Ya. Nah, dipakai ya, berarti nggak ada zakatnya itu. Tapi kalau jenengan jual beli rumah, nah itu baru ada zakatnya. Zakatnya jual beli. Ya, zakat jual beli namanya. Nah, kalau rumah itu disewakan, maka yang dizakati adalah hasil sewanya, bukan harta terpendamnya, bukan harta yang harta yang tidak bergeraknya. Jadi sewanya. Jangan punya mobil, ya mobil 10. Nah, mobil itu disewakan jadi Grab umpamanya. Nah, zakatnya adalah hasil sewanya, bukan mobilnya. Nah, itu penting untuk kita pahami. Sehingga kita tidak merasa apa namanya bertanya-tanya gitu ya. Dengan punya mobil 10, tapi diam di rumah, dipakai, nggak ada zakatnya itu. Ya, dengan punya sepeda banyak, dipakai, ya nggak ada zakatnya. Nah, tapi kalau begitu disewakan, nah, berarti zakatnya ada zakat sewa. Kalau dijual jual beli berarti zakatnya jual beli. Nah, bukan zakat mobil, zakat jual beli. Nah, zakat jual beli itu ya dikonversinya ke emas tadi. Jadi, kalau sudah menggapai 85 gram emas, kalau dikonversi uang maka keluarlah 2,5%. Allahu a'lam. Ya, kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma la tad'alna zaman illa ghafarta wa la haman illa farajta wa la daynan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya illa adaitahu lana ya qawi ya aziz
innaka antas sami'ud du'a. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna sihhata wal afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihha wa la afiyata illa ma ja'altahu afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih auladana, Allahumma aslih syababana, Allahumma aslih syabatul muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun Prof. Sadun. Matur nuwun Ustaz, barokallah ilmunya. Terima kasih Mbak Yuni, Prof. Sadun. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.